Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini berkisah di mana Tuhan Yesus dicobai oleh seorang ahli Taurat dengan pertanyaan, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ahli Taurat merasa dirinya selalu melakukan kepedulian sosial di kalangan masyarakat berdasarkan legalisme. Hidup diatur dengan peraturan harus ini dan harus itu. Tuhan kemudian memberikan jawaban. Hukum yang utama dan pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Dan hukum yang kedua yaitu mengasihi sesama. Pertanyaannya adalah, mengapa harus mengasihi? Saudara-saudariku yang terkasih, kalau manusia diciptakan untuk mengasihi Allah dan sesama, pertanyaannya adalah, mengapa Allah menciptakan manusia dengan kodrat seperti ini? Jawabnya jelas, karena kita menemukan kebahagiaan di dalam kasih kepada Tuhan dan tidak di dalam hal-hal lain. Kalau kita ingin mendapat penghiburan dan kekuatan di dalam hidup ini, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Mari kita lihat orang yang paling berbahagia di dunia. Tanyalah, apakah dia mengasihi Tuhan? Sebab jika ia tidak menguasai dan mengasihi Tuhan, ia sebenarnya tidak sungguh-sungguh berbahagia. Itulah sebabnya banyak di antara orang-orang yang demikian kemudian
dapat melakukan hal-hal yang tragis dalam hidup mereka. Sebaliknya, jika kita menemukan orang kelihatannya paling tidak bahagia di mata dunia, namun kalau ia mengasihi Tuhan, maka ternyata ia adalah orang yang paling bahagia dalam arti yang sesungguhnya dalam segala sesuatu. Saudara-saudariku yang terkasih, alasan lain saudara mengapa Tuhan menciptakan manusia untuk mengasihi adalah karena tanpa kasih manusia tidak dapat mencapai surga. Di dalam surat Yohanes yang pertama bab 3 ayat 14b, Rasul Yohanes mengatakan, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut." Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa untuk mendapatkan keselamatan, maka tidak ada cara lain kecuali dengan mengasihi. Sama seperti burung mempunyai 2 sayap untuk terbang, maka kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita untuk dapat terbang ke surga. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Seperti kata Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, bab 4 ayat 20. "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Bernardus Abbas dan pujangga gereja. Bernardus lahir pada tahun 1090 dekat Dijon, Prancis. Setelah ditinggal mati oleh ibunya, ia menjalani hidup yang tak karuan. Tetapi beberapa tahun kemudian, ia membaharui hidupnya bersama dengan beberapa orang temannya dan masuk biara pertapaan Citeaux yang dipimpin oleh Santo Stefanus Harding. Di bawah bimbingan Santo Stefanus, Bernardus mempelajari kitab suci dan giat menulis buku. Karena kesalehan dan kepandaiannya, ia pun ditugaskan untuk mendirikan sebuah biara pertapaan yang baru bersama dengan 12 orang rekannya di sebuah lembah yang disebut Clairvaux, artinya hening. Di bawah kepemimpinannya, Santo Bernardus sendiri dikenal sebagai seorang pewarta, pembawa damai, dan penegak kebenaran iman. Oleh karena itu pada tahun 1830 ia digelari sebagai pujangga gereja, bahkan Bapa Gereja terakhir. Saudara-saudariku, belajar dari Santo Bernardus. Ia pembawa damai, pewarta, karena dia mencintai Tuhan dan mencintai sesamanya. Kita pun diharapkan mampu mencintai Tuhan dan mencintai sesama agar kita dengan 2 sayap ini diterbangkan ke surga. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali bukan kasih yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan kasih itu. Bukti kalau ada kasih di dalam kita adalah kalau kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi buktinya mengasihi orang lain kita tak mampu dan tidak bisa, berarti kita belum sampai kepada kasih kepada Tuhan. Ya Yesus, kami berdoa,
Bukakanlah hati kami selalu agar mencari kebahagiaan yang hanya ada di dalam-Mu. Mampukan kami untuk sungguh dapat menemukannya di dalam-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami untuk dapat mewujudkannya, mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Kami hantarkan doa ini ke dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.